Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia bersama saya Mr. YV. Pada video kali ini kita akan belajar materi fisika tentang menggambar resultan vektor atau menggambar penjumlahan vektor dengan metode segitiga dan poligon dan metode jajar genjang. Kita tahu bahwa jumlah dua atau lebih besaran vektor dapat mempengaruhi benda tersebut. Benda dan arah gerak benda jadi berubah. Misalkan mesin ganda pada pesawat. Jadi pada pesawat dipasang mesin ganda supaya kekuatan pesawat menjadi bertambah. Kemudian ada perlombaan dayung ya. Di dalam perlombaan dayung itu ada beberapa orang yang berada di dalam perahu sehingga perahunya bisa lebih cepat bergerak. Kemudian pada perlombaan tarik tambang seperti yang ditunjukkan pada gambar, tim yang menang adalah tim yang memiliki kekuatan tarik lebih besar. Itu akibat dari jumlah gaya-gaya yang dihasilkan oleh beberapa orang yang berada dalam satu tim. Pertama, kita mempelajari cara menggambar penjumlahan atau resultan vektor dengan metode segitiga atau metode poligon. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, diketahui dua vektor K dan L. Untuk menunjukkan resultan atau penjumlahan dari kedua vektor ini dengan metode poligon atau metode segitiga, kita menggambarkan terlebih dahulu salah satu vektor. Kita boleh pilih vektor K atau vektor L yang terlebih dahulu kita gambarkan. Dalam hal ini pertama kita pilih vektor L. Kemudian secara berurutan kita menggambarkan vektor yang kedua. Karena kita telah memilih vektor L sebagai vektor yang pertama kita gambarkan, maka vektor yang kedua yaitu vektor K. Dengan titik tangkap vektor K ini kita gambarkan di ujung vektor L, yaitu vektor pertama. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Demikian seterusnya sampai semua vektor dapat kita gambarkan. Jumlah semua vektor atau resultan vektor yaitu R adalah vektor yang berarah dari titik tangkap vektor pertama, dalam hal ini vektor L titik tangkapnya, ke ujung vektor terakhir yaitu ujung vektor K. Maka kita bisa tuliskan resultannya R sama dengan K plus L. Seperti yang ditunjukkan ya. Jadi kita gambarkan vektor resultan K plus L-nya yaitu dari titik tangkap vektor L ke ujung vektor K. Jika kita gambarkan vektor K terlebih dahulu, kemudian vektor L menjadi yang kedua, pasti memberikan hasil yang sama seperti yang ditunjukkan. Kita gambarkan vektor K, kemudian vektor L-nya kita gambarkan mulai dari titik pangkal vektor K, maka vektor R-nya kita gambarkan dari titik pangkal vektor pertama yaitu vektor K dalam hal ini ke ujung vektor yang kedua yaitu vektor L. Memberikan hasil yang sama jika kita gambarkan vektor L terlebih dahulu. Ada dua sifat penjumlahan vektor yaitu bersifat komutatif dan asosiatif ya. Penjumlahan vektor bersifat komutatif jika ada dua vektor yaitu A dan B. Kemudian jika kita jumlahkan A plus B pasti sama dengan B plus A. Ini merupakan sifat komutatif dari penjumlahan vektor seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian yang kedua, penjumlahan vektor bersifat asosiatif. Jika ada tiga vektor yaitu vektor A, B, dan C, kita jumlahkan yaitu A plus B plus C pasti sama dengan A plus B plus C seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini merupakan sifat asosiatif dari penjumlahan vektor. Oke, berikutnya kita membahas contoh soal. Kita lihat contoh yang pertama. Gambarkan resultan 4 vektor K, L, M, dan N di bawah ini dengan metode poligon. Pertama, kita menggambarkan terlebih dahulu vektor K. Kemudian kita gambarkan vektor kedua yaitu vektor L dengan pangkal vektor L berada di ujung vektor K. Kemudian seterusnya vektor M, pangkal vektor M kita gambarkan di ujung vektor L. Kemudian terakhir vektor N, pangkal vektor N-nya kita gambarkan di ujung vektor M. Maka
resultan dari keempat vektor ini dengan pangkalnya di pangkal vektor K dan ujung resultannya di ujung vektor yang terakhir, yaitu vektor N, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Itu merupakan resultan dari vektor K plus L plus M plus N, yaitu sama dengan R. Bagaimana kalau kita gambarkan vektor L terlebih dahulu? Apakah memberikan hasil yang sama? Tentunya iya ya. Coba kita tunjukkan, kita gambarkan terlebih dahulu vektor L, kemudian kita gambar vektor M yang kedua, seterusnya vektor N, dan vektor terakhirnya adalah vektor K. Maka resultan vektornya R, yaitu sama dengan K plus L plus M plus N, itu memberikan hasil yang sama ketika kita menggambarkan vektor K terlebih dahulu. Berikutnya kita akan mempelajari cara menggambar selisih vektor dengan metode segitiga atau poligon. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, diketahui dua vektor K dan L. Pada prinsipnya, cara menggambar selisih vektor dengan metode poligon atau metode segitiga ini sama seperti cara menggambar vektor resultan atau vektor penjumlahan. Dengan vektor minus L adalah vektor yang berlawanan arah atau vektor negatif dari vektor L. Jadi pertama kita gambarkan kembali vektor K, kemudian kita tunjukkan vektor minus L. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Misalkan selisih dua vektor K dan L ini, kita tuliskan R sama dengan K minus L. Dapat kita tuliskan kembali menjadi R sama dengan K plus minus L. Artinya, selisih antara vektor K dan L ini sama saja dengan menjumlahkan vektor K dan vektor minus L. Jadi, untuk menggambarkan R sama dengan K minus L, pertama kita gambarkan terlebih dahulu vektor K, kemudian vektor minus L. Vektor yang diperoleh dengan membalik arah vektor L. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, jadi pertama kita gambarkan vektor K, kemudian kita gambarkan vektor minus L dengan pangkal vektor minus L ini berada di ujung vektor K, maka kita gambarkan vektor selisihnya yaitu vektor R, yaitu K minus L, dengan anak panah vektor R-nya itu menghubungkan pangkal vektor K ke ujung vektor minus L seperti yang ditunjukkan pada gambar. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh yang kedua, yaitu untuk 4 vektor K, L, M, dan N di bawah ini, gambarkan vektor R sama dengan K plus L plus M plus N, dan vektor S sama dengan 2K min 2L plus setengah M min 3/2N dengan metode poligon. Kita gambarkan vektor R terlebih dahulu. Pertama, kita menggambarkan vektor K, kemudian seterusnya vektor L, kemudian vektor M-nya, dan vektor N. Sehingga vektor R-nya kita tunjukkan atau kita gambarkan dengan pangkal berada pada pangkal vektor K, dan ujung vektor R-nya berada pada ujung vektor N, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini merupakan vektor R, yaitu sama dengan K plus L plus M plus N. Kemudian, yang kedua, kita tunjukkan terlebih dahulu vektor 2K, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian ada vektor minus 2L, kemudian vektor M/2, atau setengah M, dan vektor minus 3N/2. Maka vektor S-nya dapat kita tunjukkan dengan menggambarkan vektor 2K terlebih dahulu. Kemudian kita gambarkan vektor minus 2L dengan pangkal vektor minus 2L-nya berada di ujung vektor 2K. Seterusnya kita gambarkan vektor M/2, dan terakhir kita gambarkan vektor minus 3/2N. Maka vektor S-nya dapat kita tunjukkan dengan pangkal vektor S-nya berada pada pangkal vektor 2K, dan ujung vektor S-nya berada pada ujung vektor 3N/2, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Berikutnya kita akan mempelajari cara menggambar resultan vektor dengan metode jajar genjang.
Misalkan kita akan menunjukkan vektor resultan dari penjumlahan dua vektor A plus B seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pertama, gambarkan kedua vektor dengan titik pangkal yang sama yang ditempatkan pada satu titik ya. Seperti yang ditunjukkan. Kemudian kita buatkan garis yang sejajar dengan vektor A dimulai dari vektor B. Berikutnya kita buatkan garis yang sejajar dengan vektor B, tapi dimulai dari ujung vektor A. Sehingga kedua vektor dan kedua garis sejajar tersebut membentuk bangun jajar genjang. Kemudian kita buatkan sebuah garis vektor yang dimulai dari titik tangkap kedua vektor A dan B tadi dan berakhir di perpotongan dua garis yang sejajar tadi seperti yang ditunjukkan. Ini merupakan resultan dari penjumlahan dua vektor A plus B, yaitu sama dengan vektor R. Oke, kita lihat contoh yang ketiga. Gambarkan vektor resultan dua vektor L dan M di bawah ini dengan metode jajar genjang dan segitiga atau poligon ya. Pertama kita gambarkan resultan kedua vektor dengan metode jajar genjang. Berarti kita gambarkan titik pangkal kedua vektor ini berada pada satu titik ya. Berarti seperti yang ditunjukkan pada gambar, titik pangkal vektor M dan L berada pada satu titik. Kemudian kita buatkan garis yang sejajar dengan kedua vektor, maka vektor resultannya adalah vektor yang titik pangkalnya sama dengan titik pangkal vektor M dan L, dan ujung vektor resultan ini berada pada perpotongan kedua garis yang sejajar dengan vektor M dan L. Kemudian kita gambarkan resultan vektor M dan L dengan menggunakan metode poligon. Berarti pertama kita gambarkan dulu vektor L-nya, kemudian kita gambarkan vektor M, yaitu pangkal vektor M-nya berada pada ujung vektor pertama yaitu vektor L, maka resultan dari vektor L dan M ini adalah vektor R yang hasilnya sama dengan jika kita gambarkan dengan metode jajar genjang. Berikutnya untuk soal yang keempat, gambarkan vektor selisih dua vektor L dan M yaitu vektor S sama dengan M minus L di bawah ini dengan metode jajar genjang dan segitiga atau poligon. Untuk menggambar vektor S yaitu M minus L, terlebih dahulu kita tunjukkan vektor minus L seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian kita gambarkan vektor M dengan titik pangkalnya sama dengan vektor minus L. Dan kita gambarkan dua garis yang sejajar dengan vektor M dan vektor minus L. Kemudian untuk vektor S-nya dengan pangkal berada pada pangkal vektor M dan vektor minus L, dan ujung vektor S-nya itu berada pada perpotongan garis yang sejajar dengan vektor M dan vektor minus L seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian kita bisa tunjukkan vektor S ini dengan metode poligon dengan menggambarkan terlebih dahulu vektor M, kemudian vektor minus L-nya dengan pangkal vektor minus L berada pada ujung vektor M, maka vektor S-nya dengan pangkal berada pada pangkal vektor M dan ujung vektor S berada pada ujung vektor minus L. Dengan metode jajar genjang dan metode poligon ini hasilnya sama. Kemudian untuk contoh yang kelima, gambarkan vektor resultan tiga vektor L, M, dan N di bawah ini dengan metode poligon dan jajar genjang. Kita gambarkan vektor resultan dari ketiga vektor ini terlebih dahulu dengan metode poligon dengan mengambil vektor M terlebih dahulu kita gambarkan, kemudian yang kedua vektor N dengan pangkal vektor N-nya berada pada ujung vektor M, kemudian vektor yang ketiga yaitu vektor L dengan pangkalnya berada pada ujung vektor N, maka vektor R-nya yaitu L plus M plus N dengan pangkal berada pada pangkal vektor pertama yaitu vektor M, dan ujung vektor R-nya berada pada ujung vektor terakhir yaitu vektor L. Kita dapat menunjukkan vektor R ini dengan menggunakan metode jajar genjang. Berarti pertama kita gambarkan ketiga vektor ini dengan titik tangkap yang sama ya, seperti yang ditunjukkan.
Kemudian kita tunjukkan terlebih dahulu resultan dua vektor. Kita pilih vektor M dan L. Bisa juga kita pilih vektor M dan N. Tapi di sini kita tunjukkan terlebih dahulu vektor M plus vektor L. Maka kita gambarkan dua garis yang sejajar dengan vektor M dan L. Maka resultan vektor M plus L-nya dapat kita tunjukkan dengan pangkal berada pada pangkal vektor M dan L, dan ujung resultan dari L plus M-nya berada pada perpotongan kedua garis tersebut. Maka untuk vektor resultannya dapat kita gambarkan dengan menggunakan vektor L plus M dan vektor N. Maka kita gambarkan dua garis yang sejajar dengan vektor N dan vektor L plus M seperti yang ditunjukkan. Maka vektor R-nya kita gambarkan dengan pangkal berada pada pangkal vektor N dan vektor L plus M, dan ujung vektor R-nya berada pada perpotongan garis yang sejajar dengan vektor L plus M dan vektor N seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jadi hasil resultan ini atau vektor R ini sama dengan ketika kita gunakan metode poligon. Oke, berikutnya untuk contoh yang keenam, gambarkan vektor resultan 3 vektor L, M, dan N di bawah ini, yaitu vektor R sama dengan L min M plus N dengan metode poligon dan jajar genjang. Kita gambarkan vektor R ini dengan menggunakan metode poligon terlebih dahulu. Dengan vektor L kita gambarkan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh vektor minus M. Vektor minus M berarti ke kiri karena berlawanan dengan vektor M. Kemudian berikutnya kita gambarkan vektor terakhir, yaitu vektor N. Maka vektor resultannya kita gambarkan dengan pangkal vektor R ini atau vektor resultan ini berada pada pangkal vektor L, dan ujung vektor R-nya berada pada ujung vektor terakhir, yaitu vektor N. Kemudian kita gambarkan vektor R ini dengan menggunakan metode jajar genjang. Berarti kita gambarkan vektor L, vektor minus M, dan vektor N ini berada pada satu titik pangkal seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian kita gambarkan dua garis yang sejajar dengan vektor N dan vektor minus M. Maka kita dapatkan vektor minus M plus vektor N. Kemudian kita gambarkan dua garis yang sejajar dengan vektor minus M plus N dan vektor L seperti yang ditunjukkan. Maka vektor R-nya dapat kita tunjukkan dengan pangkal vektor R itu berada pada pangkal dari vektor L dan vektor minus M plus N, dan ujung vektor R-nya berada pada perpotongan dua garis yang sejajar dengan vektor L dan vektor minus M plus N. Oke, berikutnya kita membahas soal yang ketujuh. Pada gambar ditunjukkan vektor K, L, vektor M min L. Dengan demikian vektor K plus M-nya sama dengan, pertama kita tunjukkan vektor minus L ya. Karena vektor L-nya ke kiri, maka vektor minus L-nya kita gambarkan ke kanan dengan besar sama, yaitu 2 satuan. Maka karena vektor minus L sudah kita tunjukkan, berarti vektor M-nya ke atas ya, supaya kita dapatkan vektor M minus L-nya seperti yang ditunjukkan. Karena vektor M-nya ke atas, tegak lurus ke atas, maka kita gambarkan dua garis yang sejajar dengan vektor M dan vektor K, sehingga kita dapatkan vektor K plus M-nya dengan menggunakan metode jajar genjang ini, yaitu sama dengan setengah L ya, atau vektor L per 2. Jadi vektor K plus M-nya sama dengan vektor L per 2.